Baik, tadi kan kita sudah mengulas sedikit ya materi dari minggu kemarin. Nah, pada minggu sekarang kita memasuki bab 3. Bab 3 ini kita akan belajar mengenai revolusi besar yang terjadi di dunia dan juga pengaruhnya. Namun, pada pertemuan sekarang kita akan membahas satu persatu revolusi yang ada di dunia. Nah, yang pertama ada revolusi Prancis. Ada yang tahu tidak kapan terjadinya revolusi Prancis? Ya, betul ya apa yang dikatakan oleh Nana. Jadi, revolusi Prancis ini terjadi pada tahun 1789 dan juga 1799. Nah, ada yang tahu gak kenapa sih revolusi Prancis ini bisa terjadi? Betul ya. Jadi, revolusi Prancis ini terjadi karena ingin berubahnya sistem pemerintahan. Nah, dikarenakan pada saat itu sistem pemerintahan Prancis itu adalah sistem monarki absolut, jadi rakyat Prancis ini ingin mengubah sistem pemerintahan menjadi demokratis gitu, yang lebih adil bagi rakyat. Nah, ada yang tahu tidak sebab-sebab terjadinya revolusi Prancis itu seperti apa? Yang pertama, ada sebab umum. Nah, sebab umum ini adanya pengaruh rasionalisme. Pengaruh rasionalisme ini melahirkan humanisme dan juga Renaissance. Nah, yang nantinya juga akan menuntun manusia untuk berpikir bebas dan juga bebas mengemukakan pendapatnya. Nah, dari paham-paham tersebut lahirlah 3 tokoh besar revolusi Prancis. Yang pertama ada John Locke. Nah, John Locke ini mempunyai suatu karya yang berjudul The Treatise of Government, yang dimana di dalam karyanya tersebut mengemukakan suatu ajaran kedaulatan rakyat. Nah, tokoh yang kedua ada Montesquieu. Montesquieu ini pasti kalian sering mendengar Montesquieu, terutama di buku PKN. Nah, jadi Montesquieu ini terkenal dengan teorinya yaitu trias politica. Nah, trias politica ini merupakan suatu pemisahan kekuasaan di dalam pemerintah. Yang pertama ada legislatif selaku pembuat undang-undang. Yang kedua ada eksekutif sebagai pelaksana undang-undang. Dan yang ketiga ada legislatif gitu sebagai pengadilan terhadap pelanggaran undang-undang. Tokoh yang ketiga ada J.J. Rousseau. Nah, J.J. ini mempunyai suatu karya yang berjudul The Contract Social. Nah, J.J. juga mengemukakan bahwasanya manusia itu pada prinsipnya semuanya sama gitu. Nah, pemerintah dan rakyat juga sama gitu. Namun pemerintah diserahkan sebuah kekuasaan khusus gitu. Tetapi pada dasarnya kedaulatan rakyat bukanlah ada di pemerintah, tetapi ada di rakyat. Nah, sebab yang kedua yaitu ada kepincangan di antara masyarakat Prancis, yang mana kepincangan ini sangat kentara gitu, terlihat kentara dikarenakan adanya 3 golongan yang menjadi pemisah di antara masyarakat Prancis gitu. Yang pertama ada golongan bangsawan. Nah, golongan bangsawan ini termasuk kepada golongan bangsa raja dan juga golongan bangsawan. Nah, golongan yang kedua ada golongan gereja. Golongan gereja ini terdiri dari para rohib, pendeta, dan juga pemuka agama. Dan yang ketiga ada golongan biasa. Nah, golongan biasa ini merupakan golongan yang tertindas gitu, di mana di dalamnya ada kaum terpelajar, kaum buruh, dan juga kaum petani. Kemudian yang ketiga adanya pengaruh dari Perang Kemerdekaan Amerika. Pengaruh dari Perang Kemerdekaan Amerika ini memunculkan suatu semangat nasionalisme gitu untuk merubah nasib. Jadi rakyat Prancis merasa termotivasi dari adanya Perang Kemerdekaan Amerika. Nah, sebab umum yang terakhir yaitu adanya pemerintahan absolut di Prancis. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya sistem monarki absolut ini jadi raja itu melakukan kesewenang-wenangan dalam pemerintah. Tadi sudah dijelaskan kan sebab umum terjadinya revolusi Prancis. Nah, yang sekarang adalah sebab khusus terjadinya revolusi Prancis. Sebelumnya, ada yang tahu tidak sebab khusus terjadinya revolusi Prancis? Tidak ada yang tahu? Baik, saya akan jelaskan sebab khusus terjadinya revolusi Prancis. Nah, sebab khusus terjadinya revolusi Prancis ini dikarenakan adanya krisis keuangan yang terjadi di Prancis pada saat itu.
Krisis keuangan ini diakibatkan karena gaya hidup kaum bangsawan yang sangat mewah dan megah. Selain itu, adanya warisan hutang yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu dari pemerintahan Louis XIV dan juga Louis XV. Kemudian, satu-satunya cara untuk mengatasi krisis keuangan ini adalah dengan cara memungut pajak. Seharusnya pajak itu dipungut dari kaum bangsawan, tetapi para kaum bangsawan itu menolak untuk dipungut pajak. Selanjutnya ada usulan bahwasanya rakyatlah yang harus dipungut pajaknya. Kemudian diadakannya sidang dan dikumpulkanlah Dewan Perwakilan Rakyat di sidang itu. Kemudian raja juga mengusulkan bahwasanya pajak itu harus ditanggung oleh rakyat. Nah, sebelum terjadinya Revolusi Prancis, terjadilah ketegangan di antara masyarakat Prancis. Nah, kemudian Marie Antoinette ini yang merupakan seorang Austria selalu mengagalkan usaha-usaha yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Prancis untuk memperbaiki rakyat Prancis. Nah, Menteri Keuangan Turgot sebelumnya telah mengusulkan adanya penghapusan hak-hak istimewa akan kaum bangsawan di Prancis. Tetapi Marie Antoinette ini menggagalkan semua rencana Turgot. Bahkan dia pun sampai dipecat dari Menteri Keuangan. Kemudian ada Menteri Keuangan selanjutnya adalah pengganti Turgot juga, sama gitu, si Necker. Nah, si Necker ini pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan dan juga mempunyai niat yang sama seperti Turgot, ingin menghapus hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan. Dan pada akhirnya Necker ini juga dipecat oleh Marie Antoinette. Semua keputusan untuk memperbaiki rakyat Perancis, nasib rakyat Perancis, semua digagalkan oleh Marie Antoinette. Sebabnya, rakyat Perancis sangat membenci orang Austria dan juga ratu tersebut. Dan lahirlah cikal bakal terjadinya Revolusi Perancis pada saat itu. Nah, kemudian pada bulan Juni 1789 ini, golongan 3 ini mengadakan sidang sendiri gitu, yang dinamai dengan Dewan Nasional. Nah, terdengarlah oleh raja bahwasanya diadakannya sidang Dewan Nasional gitu oleh golongan 3. Nah, sidang ini juga dipimpin oleh Mirabeau dan Alceste. Kemudian raja membubarkan secara paksa sidang tersebut. Dan rakyat Perancis pun sangat marah besar. Kemudian terjadilah pemberontakan besar-besaran di Perancis. Nah, setelah itu terjadilah Revolusi Perancis yang mana ditandai dengan direbutnya atau dihancurkannya benteng Bastille. Nah, benteng Bastille ini merupakan suatu penjara gitu, yang di dalamnya itu terdapat orang-orang yang membangkang raja gitu. Jadi semua orang-orang yang membangkang raja itu dipenjarakan di benteng Bastille gitu. Nah, raja itu sangat ketakutan hingga dia melarikan diri ke benteng Versailles. Kemudian ditemukanlah raja sedang bersembunyi di benteng tersebut. Pada tanggal 5 Oktober 1789, raja berhasil ditangkap dan dilemparkan ke istana Tuileries. Nah, kemudian Dewan Nasional mengubah namanya menjadi Dewan Konstitusional. Nah, Dewan Konstitusional ini mengadakan sidang. Nah, sidang ini melahirkan Undang-Undang Dasar dan juga beberapa keputusan. Nah, hasil dari undang-undang dan beberapa keputusan tersebut, yang pertama adalah penghapusan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan dan kaum gereja. Yang kedua, adanya hak-hak asasi manusia seperti kesamaan hak, kebebasan berbicara, perlindungan hukum, dan juga keamanan. Dan juga kebebasan mengutarakan pendapat. Yang ketiga, ada kekuasaan raja itu dibatasi. Jadi agar raja itu tidak memerintah secara sewenang-wenang. Yang keempat, diadakannya perubahan secara radikal di bidang pemerintahan, keuangan, politik, dan juga sosial. Dan yang terakhir adalah gereja Katolik di bawah penguasaan negara. Baik, kita memasuki periode kedua Revolusi Prancis. Nah,
periode kedua Revolusi Prancis ini ditandai dengan kemunculan Napoleon Bonaparte. Ada yang tahu tidak bagaimana kemunculan Napoleon Bonaparte ke Prancis? Ya, betul ya apa yang dikatakan oleh Nana, bahwasanya Napoleon Bonaparte ini muncul di Prancis dikarenakan ada yang menyebutkan bahwasanya konspirasi dari Edsies. Nah, jadi Edsies ini merencanakan suatu konstitusi yang dapat menggabungkan kemerdekaan dan juga stabilitas. Nah, kemudian dikudetalah Raja Louis XVI ini oleh mereka gitu. Dan setelah itu dikudeta pada tanggal 9 sampai 10 November 1799 dibentuklah pemerintahan konsul. Nah, pemerintahan konsul ini merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh 3 konsul. Yang pertama ada Napoleon Bonaparte, yang kedua ada Cambacérès, dan yang ketiga ada Lebrun. Nah, namun pada nyatanya ternyata Napoleon ini mengkhianati mereka. Napoleon menyingkirkan kedua temannya tersebut dan menjadikannya sebagai satu-satunya konsul. Kemudian ia mengangkat dirinya sebagai konsul seumur hidupnya. Pada tahun 1803, Napoleon ini diangkat menjadi seorang kaisar atas putusan sidang legislatif. Nah, penobatannya ini dilakukan pada tanggal 2 Desember 1804 oleh Paus Pius VII. Selain itu, Napoleon Bonaparte ini juga senang gitu untuk mengadakan peperangan dengan koalisi raja-raja di Eropa. Nah, karena sering mengadakan peperangan gitu yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte menyebabkan kehancuran juga gitu bagi Prancis. Jadi sebagai bumerang lah untuk Napoleon Bonaparte ini. Kemudian negara-negara di Eropa ini berkoalisi untuk melawan Napoleon Bonaparte. Nah, puncak kehancuran dari dinasti Napoleon ini saat adanya perang di Leipzig, Rusia gitu. Setelah kekalahannya dalam pertempuran ini, Napoleon ini dibuang gitu, diasingkan ke Pulau Elba. Tapi Napoleon ini berhasil meloloskan dirinya dan kembali menyatakan dirinya sebagai kaisar di Perancis selama 100 hari. Tetapi pada tanggal 8 Juni 1815 pertempuran itu terjadi di Waterloo. Nah, pada pertempuran di Waterloo ini Napoleon Bonaparte juga kembali ditangkap. Kemudian dia diasingkan di Pulau St. Helena sampai dengan meninggalnya, yaitu pada tanggal 5 Mei 1821. Nah, jenazahnya juga diawetkan di Hotel des Invalides di Paris. Nah, setelah meninggalnya Napoleon Bonaparte, rakyat pun ya merasa tidak senang gitu karena pemerintahan absolut juga terjadi lagi gitu di Prancis. Kemudian rakyat memberikan kesempatan kepada keturunan Raja Louis, yaitu Raja Louis XVIII dan juga Raja Charles X dan juga Raja Louis Philippe. Revolusi Prancis mempunyai pengaruh yang besar bagi Prancis maupun bagi dunia. Nah, ada 3 pengaruh di bidang politik, di bidang ekonomi, dan juga di bidang sosial. Yang pertama, di bidang politik. Nah, di bidang politik ini mempengaruhi terhadap berkembangnya paham-paham liberal yang mana paham liberal ini menghendaki adanya demokrasi dan kebebasan individu. Kemudian lahirlah negara-negara yang mempunyai sistem pemerintahan republik dan yaitu demokratis. Dan yang kedua adanya munculnya aksi-aksi revolusioner untuk menentang kekuasaan absolut. Yang kedua, pengaruh yang kedua ada di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi ini yaitu dihapuskannya pajak feodal dan petani yang semulanya hanya sebagai penggarap tanah sekarang menjadi pemilik tanahnya sendiri. Di samping itu dihapuskannya juga sistem gilde. Nah, sehingga perindustrian dan perdagangan ini semakin berkembang. Yang terakhir ada di bidang sosial. Nah, di bidang sosial ini dihapuskannya susunan masyarakat feodal
yang terbagi menjadi 3 golongan. Tadinya 3 golongan, kemudian digantikan dengan masyarakat baru dengan spesialisasi kerja, seperti seorang cendekiawan, seorang pengusaha, seorang petani, dan lain sebagainya.